Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kasih, kemurahan dan penyertaan Tuhan boleh tetap tinggal dalam kami. Kami telah puji dan muliakan nama Tuhan lewat ibadah kami. Sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, dan Engkau yang berkuasa atas kami ketika kami mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Kami akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Demikianlah firman-Nya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukanlah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu ini kita mau belajar dari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dengan tema kuasa Tuhan nyata kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kuasa Tuhan nyata kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita berangkat dari kampung pergi ke tempat yang jauh merantau, ketika kita mendapatkan anugerah dari Tuhan, di perantauan kita berhasil, di perantauan kita dihormati, di perantauan kita dianggap, penting bagi daerah itu. Tetapi ketika kita pulang ke tempat asal kita, sering kita dianggap remeh, sering orang sepele dengan kita. Karena apa? Karena masyarakat di mana tempat kita tinggal dasarnya sudah mengetahui
tumbuh kembang kita, sudah mengetahui bagaimana latar belakang keluarga kita, belum keluarga kita, sehingga keberhasilan yang kita capai, sesukses apapun kita di perantauan, di mata orang yang tinggal di kampung kita, kita tetap dipandang sebelah mata. Karena mereka tahu bagaimana latar belakang kita, bagaimana pendidikan kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana mungkin dia bisa berkata sukses berhasil di perantauan. Ini mungkin sering terjadi kepada setiap kita. Orang menganggap kita berharga, tetapi sering, jangankan orang lain, orang-orang yang ada di rumah kita, di lingkup keluarga kita, sering tidak menganggap kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada minggu ini kita mau melihat kisah bagaimana Yesus sebagai anak Allah ditolak di kota asalnya, yaitu Nazaret. Yesus mengajar dengan penuh hikmat dan bijaksananya. Yesus menyatakan mujizat dengan penuh kuasanya. Yesus bisa menyembuhkan berbagai segala jenis penyakit dan mengusir setan. Tetapi orang-orang Nazaret tahu kalau Yesus ini adalah anak Yusuf dan Maria. Yusuf si tukang kayu. Bagaimana mungkin dia melakukan dan mengajar dengan hikmat dan bijaksananya? Bagaimana dia bisa meletakkan tangannya dan setiap orang yang merasakan jamahannya mendapatkan kesembuhan? Sudah kita kenal dia, sudah kita tahu siapa dia, sehingga orang-orang masyarakat Nazaret kecewa dan akhirnya menolak dia. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena tahu latar belakang keluarganya, karena tahu siapa bapak dan mamanya, siapa saudara-saudaranya. Walaupun yang disampaikan Yesus penuh kuasa, walaupun yang disampaikan Yesus kebenaran dan penuh hikmat, tetapi karena orang Nazaret tahu bagaimana latar belakang Yesus, sehingga mereka kecewa dan menolak dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa kata Yesus? Ayat 4. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Perkataan ini sangat-sangat keras. Karena Yesus begitu disambut, Yesus sangat memiliki keistimewaan kepada orang-orang yang dijumpai di desa-desa. Karena kedatangannya mendatangkan sukacita. Orang yang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang yang kerasukan setan boleh disembuhkan. Tetapi kenapa di Nazaret sendiri Yesus ditolak? Sehingga ayat 6 Yesus katakan, ia merasa heran oleh karena ketidakpercayaan mereka. Yesus heran kenapa orang Nazaret tidak menerima dan tidak percaya akan dirinya sebagai anak Allah, dirinya sebagai orang yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatunya. Sehingga Bapak Ibu, apa risiko dari ketidakpercayaan mereka? Kita baca ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan. Tidak ada mujizat yang terjadi di daerah itu. Karena apa Bapak Ibu? Karena orang Nazaret tidak percaya akan Yesus. Orang Nazaret menolak Yesus. Sama seperti tema kita tadi, kuasa Tuhan nyata kepada orang yang percaya. Kuasa Tuhan tidak pernah akan terjadi kepada orang yang tidak menerima Tuhan, yang tidak mengerti firman, yang menolak kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan akan memberikan dan menyatakan belas kasih-Nya kepada orang yang antusias menyambut kebenaran firman Tuhan, menyambut Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara,
Kemana Yesus pergi, biasanya dia sering melakukan mujizat. Tetapi di Nazaret, dia tidak melakukan satupun mujizat, hanya menyembuhkan beberapa orang saja. Ini kita melihat bagaimana ketidakpercayaan, ketidakyakinan kita kepada firman Tuhan akan membuat kita semakin lemah, semakin lambat menerima mujizat dan anugerah Tuhan. Ini sering terjadi juga dalam kehidupan kita. Sering kita menolak kebenaran firman Tuhan hadir dalam hidup kita. Sering kita tidak mengikut sertakan Tuhan. Sering kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita lebih percaya kepada kuasa-kuasa dunia, kekuatan-kekuatan dunia yang akan memelihara hidup kita. Sehingga jarang, bahkan mungkin kita merasakan tidak pernah sekalipun aku merasakan mujizat dan kuasa Tuhan. Itu karena apa? Karena ketidakpercayaan kita kepada kuasa Tuhan. Kalau kita percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memelihara, Tuhanlah yang akan menentukan arah kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika mendengar, ketika melihat respon dari orang Nazaret, Yesus pergi meninggalkan mereka. Yesus pergi ke desa-desa sambil mengajar, karena Yesus tahu walaupun orang Nazaret menolak dia, masih banyak orang-orang yang antusias mendengarkan pengajarannya. Dia mengajar ke desa-desa dan berjalan keliling. Dan kalau kita baca ayat 6b sampai ayat 13, Yesus mengutus ke-12 murid berdua-dua untuk memberitakan berita pertobatan, untuk mengusir roh jahat, untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yesus mengatakan kepada murid-murid, ketika kalian disambut, maka tinggallah di tempat itu. Tetapi ketika kalian ditolak, tidak diterima, maka kebaskanlah debu yang ada kakimu sebagai tanda peringatan bagi mereka. Karena apa, Bapak Ibu? Ketika para pelayan-pelayan Tuhan melayani jemaatnya, melayani umatnya, sering menghadapi yang namanya penolakan. Ada yang menolak dan pasti juga ada yang menerima. Ketika kita diterima, maka kesempatan bagi kita untuk memberitakan berita pertobatan, memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu sangatlah besar. Tetapi ketika kita ditolak, Bapak Ibu, apakah kita kecil hati, tawar hati? Jangan. Karena Yesus sendiri pun pernah ditolak. Karena tidak semua yang kita layani, tidak semua yang kita dapati 100% mendukung dan merespon kita dengan positif. Ada kalanya beberapa orang, beberapa kelompok yang tidak suka akan kehadiran kita. Tetapi kita lihat teladan yang dilakukan Yesus. Yesus tetap semangat berjalan keliling sambil mengajar ke desa-desa. Jangan karena 1 atau 2 bahkan 10 orang, yang 50 lagi kita abaikan. Kita hanya terfokus kepada orang yang menolak kita, tetapi kita tidak terfokus kepada banyak orang yang antusias menyambut kehadiran kita. Kita lihat, Bapak Ibu, peluang besar untuk lebih menyelamatkan orang-orang yang lebih banyak bilangannya daripada orang-orang yang tidak mendukung dan menerima kita. Jangan kita tinggalkan pelayanan, jangan kita tidak mengatakan kebenaran, tetapi lakukanlah. Karena akan banyak orang yang akan menyambut kita dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita menerima pelayanan dengan sukacita, ketika kita menyambut dengan hangat setiap orang yang melayani kita, yakinlah kuasa Tuhan nyata dalam setiap para pelayan-pelayan Tuhan. Dan ketika kuasa Tuhan nyata itu kepada diri mereka, kita juga akan terberkati. Amin. Itu iman kita. Kehadiran mereka memberkati kita karena kita percaya Tuhan berkuasa atas hidup kita. Keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan yang akan menata hidup kita
sepenuhnya ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Mau kita merasakan mujizat dan kuasa Tuhan? Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada firman-Nya, percayalah kepada setiap pelayan yang diutus Allah untuk melayani kita, yang akan menyalurkan berkat-Nya kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpuji nama-Mu Tuhan, telah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami harus percaya kepada kuasa Tuhan, sehingga mujizat nyata dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena kepercayaan kami, maka kuasa Tuhan semakin nyata. Jauhkan rasa ketidakyakinan, ketidakpercayaan kami akan Tuhan, sehingga kami sedikit pun tidak akan merasakan keselamatan dan mujizat kuasa Tuhan hadir dalam hidup kami. Bapa di sorga, Roh-Mu yang kudus akan memelihara, memberikan kami keyakinan, semangat iman untuk tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.